Itu awan beratnya berapa ya? Ternyata satu awan bisa berat jutaan kilogram loh. Tapi anehnya, mereka santai aja ngambang di langit. Kok bisa? Kalau benda berat biasanya jatuh karena gravitasi. Kenapa awan nggak ikutan nyungsep ke tanah? Nah, pertanyaan ini ternyata punya jawaban yang seru dan nggak sesimpel kelihatannya. Yuk, kita bongkar rahasianya bareng-bareng mulai dari sini. Oke, pertama-tama kita kenalan dulu sama si awan. Awan itu bukan benda padat ya. Dia terbentuk dari kumpulan butiran air super kecil dan es yang melayang di udara. Kecilnya tuh bukan kaleng-kaleng, ukurannya bisa sepersekian milimeter. Nah, karena ukurannya sangat kecil, gaya gravitasi yang narik mereka ke bawah jadi nggak cukup kuat. Jadi, mereka bisa mengambang terus di udara kayak nggak punya beban. Tapi, itu baru awal ceritanya. Selain ukurannya yang mini, ada juga yang namanya udara panas naik. Ini penting banget buat bikin awan nggak jatuh. Jadi, ketika sinar matahari nyentuh permukaan bumi, dia bakal menghangatkan tanah dan air. Udara panas dari situ bakal naik ke atas, bawa serta uap air. Nah, uap ini yang nanti berubah jadi awan. Dan selama masih ada udara panas yang naik, awan kayak dapat tumpangan gratis buat tetap ngapung di atas. Canggih juga ya. Sekarang bayangin gini deh, awan itu kayak balon helium yang naik ke langit. Selama ada gaya dorong dari bawah alias udara panas tadi, dia bakal terus naik dan mengambang. Tapi begitu udara panasnya berkurang, barulah si awan mulai turun perlahan. Tapi nggak langsung jatuh kayak batu, karena ada faktor lain yang menahan dia di langit. Jadi awan itu terus seimbang antara ditarik gravitasi dan didorong udara dari bawah. Seru kan? Tapi tunggu dulu, walau kecil-kecil, butiran air di awan jumlahnya banyak banget. Kalau dikumpulin semua, beratnya bisa kayak 100 gajah. Terus, kenapa bumi nggak kejatuhan air gajah tiap hari? Jawabannya, karena butiran-butiran itu nyebar luas banget di langit. Jadi tekanannya kecil dan nggak langsung turun barengan. Mereka butuh kondisi khusus buat berubah jadi hujan, kayak suhu tertentu, tekanan udara, dan kelembapan. Nggak asal jatuh gitu aja. Masih ingat pelajaran IPA tentang kondensasi? Nah, proses ini penting banget buat awan. Ketika uap air naik ke langit dan ketemu udara dingin, dia berubah jadi cairan mini alias butiran awan. Tapi butiran ini terlalu ringan buat jatuh, jadi mereka ngumpul-ngumpul di langit. Tapi kalau mereka makin banyak dan makin besar, lama-lama beratnya cukup buat ngalahin gaya angkat dari udara. Nah, disitulah mereka mulai turun sebagai hujan. Jadi awan jatuh, bisa, tapi pelan-pelan. Yang bikin makin seru, di langit juga ada angin jet yang super kenceng. Angin ini kayak sabuk berjalan raksasa yang bantu gerakin awan ke sana kemari. Makanya kadang kamu lihat awan bisa cepet banget pindah tempatnya. Angin ini juga bantu nyebarin awan ke area yang lebih luas, biar mereka nggak numpuk dan jatuh ke bawah. Jadi, selain bantuan udara panas dari bawah, awan juga dapat dorongan horizontal dari angin super ini. Asik banget ya dunia langit. Nah, kamu pasti pernah lihat langit cerah banget, terus tiba-tiba muncul awan tebal. Itu tandanya udara lembab lagi naik terus dan bikin uap air berubah jadi awan makin tebal. Tapi jangan khawatir, walau terlihat berat dan kelabu, awan tetap nggak langsung jatuh. Mereka nunggu sampai timbangan alami bilang udah waktunya turun sebagai hujan. Jadi bisa dibilang awan itu punya sistem manajemen berat sendiri biar nggak asal jatuh ke bumi. Gimana kalau awan benar-benar jatuh sekaligus? Wah, itu kayak mandi hujan dari ember raksasa. Tapi tenang, alam punya cara buat ngejaga keseimbangan. Bahkan badai sekalipun nggak bikin semua awan jatuh dalam satu waktu. Karena tekanan udara, suhu, dan kecepatan angin semuanya ikut campur tangan. Makanya hujan bisa turun pelan-pelan atau gerimis dulu. Alam memang jenius dalam mengatur semuanya biar tetap aman dan stabil. Jadi kesimpulannya, kenapa awan nggak jatuh ke bumi? Karena mereka kecil, ringan, ditopang udara panas, dan dibantu angin jet. Alam udah ngatur semuanya dengan presisi. Tapi, itu baru sebagian kisahnya.